langsung diulang aja, maksudnya dari press conference hari ini yang ingin di-highlight. Ya, hari ini Amnesty International ingin menggarisbawahi sejumlah kekerasan polisi yang terjadi sepanjang tahun 2024. Secara khusus, Amnesty juga menggarisbawahi rangkaian represi oleh pihak kepolisian terhadap aksi unjuk rasa damai yang dilakukan oleh para mahasiswa di 14 kota pada tanggal 22 Agustus sampai 29 Agustus. Mulai dari kasus-kasus yang ada di masyarakat, penembakan Gama di Semarang, atau penembakan misalnya polisi terhadap polisi di misalnya di Sumatera, sampai dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, senjata api, gas air mata, meriam air, seluruhnya tidak ada pembuktian yang bertanggung jawab di pengadilan. Tidak ada yang dipertanggungjawabkan. Bahkan pimpinan kepolisian cenderung membenarkan apa yang sebenarnya secara jelas telah salah. Kekerasan terhadap mahasiswa, kekuatan eksesif terhadap demonstran, terhadap jurnalis. Nah, itu artinya tindakan-tindakan kekerasan polisi yang kami umumkan hari ini bukanlah tindakan orang per orang di kepolisian yang melakukan tindakan sendiri atau melanggar perintah atasan, melainkan sebuah kebijakan kepolisian. Nah, kebijakan kepolisian itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah, misalnya dalam konteks demonstrasi 22 Agustus, kepentingan Presiden Joko Widodo untuk meloloskan anak bungsunya agar bisa mulus dalam meraih jabatan kepala daerah. Jadi pengamanan demonstrasi saat itu sulit untuk dipisahkan dari pengamanan kepentingan Presiden Joko Widodo. Tepatnya kepentingan pribadi dari keluarga Presiden Joko Widodo. Karena itu mengulangi pengamanan polisi terhadap demonstrasi mahasiswa yang hendak mengkoreksi putusan MK ketika MK dipengaruhi oleh politik dinasti Jokowi untuk meloloskan anak sulung dari Presiden Joko Widodo. Jadi lagi-lagi pilihan-pilihan pengamanan di kepolisian, Gufron jangan pergi, Bibip jangan pergi, pengamanan di kepolisian selama ini yang bersifat eksesif sulit dipisahkan dari kepentingan pemerintah yang berkuasa atau kepentingan ekonomi seperti dalam kasus-kasus proyek strategis nasional atau lambatnya kasus-kasus dan tidak tuntasnya kasus-kasus yang melibatkan pembunuhan polisi terhadap polisi seperti kasus Sambo. Kita lihat sejumlah perwira di kepolisian yang justru jelas-jelas dulu menutupi perkara pembunuhan itu, menutupi skandal Sambo, justru sekarang mendapatkan promosi. Jadi kita mendesak DPR untuk memanggil Kapolri, meminta tanggung jawab Kapolri. Kalau perlu mengganti Kapolri. Ada banyak jenderal lain, perwira tinggi lain yang bisa dimintai pertanggungjawaban, yang lebih kapabel untuk memimpin Polri. Listio telah gagal dalam memimpin Polri untuk mengutamakan pendekatan humanis. Kasus-kasus yang kami umumkan sepanjang 2024 menunjukkan kepolisian tidak menggunakan pendekatan humanis, melainkan pendekatan otoritarian represif. Nah, ini yang saya kira harus dikoreksi. Dan kami tidak melihat itu kesalahan orang per orang di bawah, apalagi anggota di lapangan, yang seringkali disalahkan. Kami melihat itu sepenuhnya tanggung jawab pimpinan Polri, dalam hal ini Kapolri. Nah, untuk hari